Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari, NIM 1802139 dari PGSD Penjas 5A. Di sini saya akan sedikit memaparkan pematerian saya. Yang pertama yaitu tentang makna pendidikan jasmani, tujuan pendidikan jasmani, yang ketiga yaitu permasalahan-permasalahan pendidikan jasmani, yang keempat yaitu landasan pendidikan jasmani. Nah, perlu disadari bahwa pendidikan jasmani adalah aktivitas jasmani yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena suatu aktivitas, seluruh aktivitas jasmani atau seluruh aktivitas pekerjaan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh manusia atau seseorang, maka itu didasari oleh aktivitas fisik atau kebugaran fisik jasmani dalam dirinya tersebut. Nah, yang pertama yaitu makna pendidikan jasmani. Di mana makna pendidikan jasmani menurut saya adalah suatu pokok aktivitas jasmani. Kenapa disebut suatu pokok aktivitas jasmani di sini? Karena seluruh kegiatan atau tatanan dari kehidupan itu dasarnya itu pendidikan jasmani. Karena bila pendidikan jasmani atau aktivitas jasmaninya mengalami penurunan, maka pekerjaan dan suatu aktivitasnya tidak dapat berjalan dengan lancar. Bisa juga dikatakan cacat. Karena kenapa? Aktivitas jasmaninya kurang memadai atau kurang stabil. Nah, dari makna pendidikan jasmani dapat dilihat yaitu pendidikan jasmani yaitu suatu pokok atau dasar. Nah, yang selanjutnya itu fungsi pendidikan jasmani. Nah, fungsi pendidikan jasmani ada beberapa. Dari pengertian di atas adalah pendidikan jasmani adalah aktivitas fisik yang melalui aktivitas jasmani dan untuk mengembangkan suatu kebugaran jasmani pada diri seseorang. Nah, dapat dikatakan atau dapat dilihat fungsinya dalam pengertian di atas bahwa untuk meningkatkan kebugaran seseorang. Nah, untuk meningkatkan kebugaran seseorang di sini yaitu ketika seseorang melakukan suatu gerak, walaupun gerakan itu hanya mengangkat tangan, juga bisa dikatakan suatu aktivitas fisik karena mengeluarkan tenaga dan dapat ketika aktivitas fisik atau kebugaran jasmani tersebut dilatih, maka akan terjadinya suatu proses di mana aktivitas jasmani tersebut akan mengalami perkembangan. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsinya untuk mengembangkan intelektual, emosional, dan kejujuran dan kedisiplinan melalui contohnya yang saya alami melalui pembelajaran di sekolah dasar. Aktivitas jasmani di sini yaitu sangat berperan penting. Kenapa? Karena dapat mengubah tingkah laku emosional, kejujuran, kedisiplinan pada diri anak dalam permainan hal kecilnya itu. Yang selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan pendidikan jasmani yang berada di sekolah dasar. Nah, permasalahan-permasalahan pendidikan jasmani yang ada di sekolah dasar itu sangat banyak, terutama dari yang saya lihat dari sarana dan prasarana. Kenapa saya mengambil sarana dan prasarana? Karena sarana dan prasarana di sekolah adalah suatu penunjang yang sangat bagus untuk terjalannya suatu pendidikan jasmani. Kenapa? Karena suatu pendidikan jasmani tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana. Nah, ketika seorang guru menyampaikan pembelajaran di sekolah, ketika sarana dan sarana prasarananya kurang memadai, maka seorang guru dapat memodifikasi pembelajaran tersebut. Contohnya pembelajaran permainan sepak bola. Ketika seorang guru tidak di sekolahnya tidak ada sarana dan prasarana dan tidak dapat menunjangnya proses pembelajaran, jadi seorang guru itu memodifikasi dari awal dari bola bisa menggunakan kertas atau apa saja, yang penting berbentuknya bulat seperti bola. Nah, selanjutnya yaitu
permasalahan-permasalahan yang ada di kelas rendah. Yang saya lihat di kelas rendah banyaknya anak atau siswa yang harus dicontohkan atau yang harus dipraktikkan langsung oleh guru. Nah, di sini peran guru yaitu langsung terjun ke lapangan dan mencontohkan sesuai dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi, kebanyakan guru, ada beberapa guru yang hanya memberikan bola langsung anak ditinggalkan. Nah, selanjutnya itu permasalahan di kelas tinggi. Nah, permasalahan di kelas tinggi ini ada beberapa. Contohnya, anak akan mudah melakukan pembelajaran kelompok, di mana pembelajaran kelompok ini yang dilakukan dengan teman sebaya dan akan mudah masuk ke dalam pemikiran anak ketika melakukan proses pembelajaran. Di sini tugas guru yaitu membagi anak ke setiap kelompok-kelompoknya, dan permasalahannya ini guru itu harus sekreatif mungkin menyusun pembelajaran yang akan disampaikan untuk anak. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah landasan pendidikan jasmani. Di sini landasan pendidikan jasmani adalah suatu pendidikan yang integral dari suatu pendidikan jasmani untuk mengembangkan aspek kesehatan, kesehatan fisik, psikis maupun yang ada pada diri manusia. Nah, landasan pendidikan jasmani di sini juga merupakan dasar atau pokok, hampir sama berkaitan dengan makna. Kenapa? Karena landasan di sini yaitu dasar utama terciptanya suatu pendidikan jasmani yang baik dan secara tersusun secara rapih. Nah, karena itu peranan kita sebagai calon tenaga pendidik yaitu mempersiapkan pematerian atau bahan ajar yang akan kita ajarkan di sekolah-sekolah. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas atau kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.